Mas Rizal, kalau melihat dari sejumlah permasalahan yang Anda sebutkan tadi, bahkan sampai pengetahuan atau political willingness ke depannya, sebetulnya seperti apa sih sosok pemimpin yang betul-betul dibutuhkan oleh Jakarta saat ini? Ya saya pikir pemimpin untuk Jakarta ke masa depan dia yang tidak hanya mikir rakyat dan masyarakat kota Jakarta itu hanya tempat mendulang suara, tapi juga mendulang gagasan. Persoalan besar Jakarta yang dibangun lama itu kan dia hanya dibangun untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi duit dan aristokrasi politik. Jadi kalau kita dengar tadi Mas Adi itu bicara, itu kan semua perspektifnya elit ya. Nggak ada tempat masyarakat, nggak ada tempat publik. Padahal semua masalah Jakarta itu yang apa ya, yang akut gitu, yang saya sebutkan seperti banjir air, banjir kendaraan, gentrifikasi tanah yang membuat kaum muda nggak mungkin punya rumah lagi begitu ya, kerusakan ekologi yang parah begitu, jarak antara urban dan suburban yang besar, itu kan semua disebabkan oleh elit. Penurunan permukaan tanah, yang eksploitasi air tanah yang membuat banjir, itu kan semua disebabkan oleh elit. Jadi menurut saya ada elit yang merubah tata ruang menjadi tata uang. Nah, jadi saya berpikir bagaimana kalau kita bicara tentang Pilkada Jakarta, kita keluar dari perspektif itu ya. Perspektif ini urusan elit gitu. Jadi saya berpikir kalau kita bicara potensi, bukan potensi pada orangnya, manusia elitnya, tapi bagaimana kita melihat potensi pada mereka yang dalam proses sejak awalnya itu menjunjung tinggi kehadiran prinsip pemilu yang jujur dan adil ya. Dan karena jujur dan adil itu prinsip dari demokrasi gitu. Dan di Jakarta ini kan kota juang nilai demokrasi. Nah, harusnya itu ditunjukkan demokrasi yang seperti demokrasi yang berakar pada masalah-masalah kepublikan begitu. Kan politik kota ada masalah politik kepublikan, bukan politik elit. Nah, itu yang menurut saya harus dicarikan jalan keluar ya. Jadi dalam proses ini menurut saya Jakarta akan tetap menghadapi masalah yang sama seberpotensi apapun manusianya. Kalau akhirnya itu menurut saya politiknya politik tingkat elit. Jadi tidak ada pembicaraan tentang masalah-masalah yang akut, yang penting terkait Jakarta. Karena akhirnya elit adalah persoalan bagaimana tukar menukar atau menjual beli publik, suara publik bukan gagasan. Itu yang menurut saya persoalan yang harus kita hadapi kalau kita bicara potensi ya, sehingga ada orang yang nggak malu bahkan belum berproses menjadi calon sudah melanggar azas kejujuran dan keadilan. Nah, Jakarta itu kota tumbuhnya demokrasi, nasionalisme Indonesia, tempat proklamasi, tapi belum apa-apa sudah melanggar azas itu. Jadi saya pikir ya, itu tidak berpotensi untuk dibicarakan, dan saya pikir itu bisa jadi hama untuk masa depan Jakarta, bahkan Indonesia Baik, yang dan kota ini akan tetap memegang peranan penting baik. 3, 4, 5 tahun kemudian itu. Ya kalau dari kacamata budayawan butuh pemimpin-pemimpin yang mengedepankan azas-azas tadi begitu ya, akhlak begitu ya, dan juga unsur-unsur prinsip-prinsip demokrasi. Sekarang saya mau ke Mas Adi Praitno. Kalau tadi ada sejumlah nama misalnya Anies Baswedan, terus ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mereka kan berdua pernah mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta di periode masing-masing. Tapi kemudian juga ada Ridwan Kamil yang punya basis besar di Jawa Barat dan begitu fanatik begitu dengan suaranya besar begitu untuk Ridwan Kamil. Ketika pindah di Jakarta atau shifting ke Jakarta, apakah ada kemungkinan juga orang Jakarta itu akan melihat sosok Ridwan Kamil, Mas Adi, atau ya sudah terpaku dengan sosok Basuki Cahayapurnama dan juga Anies yang pernah mengemban sebelumnya? Saya kira dua hal, Mas. Bicara tentang kandidasi di Pilgub Jakarta, pasti seorang politisi, para kontestan itu dia memainkan peran ganda sekaligus. Satu sisi dia berpikir idealis, bahwa tawaran-tawaran program kerja yang seperti yang disampaikan oleh Bang Jj Rizal tadi itu memang itu tidak terlampau kedengaran ya. Meski kita tahu bahwa Anies Baswedan itu bisa kita preteli selama kurang lebih 5 tahun sebagai gubernur. Apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan kemacetan, banjir air, termasuk misalnya soal disparitas antara kemiskinan di pusat kota dengan pinggir-pinggir Jakarta, itu kan menjadi problem yang sampai saat ini juga belum selesai. Ataupun ketika Ahok kurang lebih 3 tahun jadi gubernur Jakarta menggantikan Jokowi, kita juga bisa ngecek apa yang bisa diperbuat oleh Ahok, terutama untuk mengentaskan problem-problem serius itu. Selain misalnya Ahok itu bikin underpass, bikin flyover, termasuk misalnya Lingkar Semanggi yang ya dalam banyak hal sedikit membantu terkait dengan kemacetan ya. Tapi itu kan tidak tuntas. Artinya apa? Hal-hal idealitas semacam ini sepertinya memang tidak terlampau mengemuka
Karena memang secara umum para kandidat ini berpikir bagaimana cara menang dulu. Menang baru berpikir apa yang mereka harus lakukan. Jadi transaksi politik antara pemilih dengan para kandidat ini tidak didasarkan pada program-program programatik, tapi didasarkan pada persoalan untung dan rugi, soal mendapatkan apa, terutama keuntungan secara ekonomi jangka pendek, seperti politik transaksional. Kan ini yang sepertinya belakangan ini terus mengemuka. Ketika muncul nama Anies, tidak lagi bicara tentang apakah Anies pernah melakukan perbaikan sungai-sungai yang memang ditengarai bisa membantu persoalan banjir. Orang tidak lagi bicara tentang bagaimana memperbaiki Jaklingko dan seterusnya. Begitupun ketika bicara Ahok dan Ridwan Kamil, orang tidak lagi bicara apa sebenarnya success story yang pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat. Kan itu tidak pernah mengemuka. Yang mengemuka adalah apakah Ridwan Kamil yang ber-KTP itu orang Jawa Barat kemudian bisa tidak diterima di Bandung? Kalau itu pertanyaannya, saya kira cukup mudah. Ya variabelnya tentu survei. Survei itu siapa? Adalah warga negara yang ada tinggal di Jakarta, mereka memiliki hak pilih dan kemungkinan mereka akan datang ke TPS nantinya. Jadi sebenarnya itulah yang kemudian jauh lebih mengemuka dibicarakan oleh para kandidat, oleh para kontestan dan tim pemenangan, yaitu bagaimana cara memenangkan pertarungan di Jakarta. Persoalan program kerja, visi misi, terkait dengan kontrak politik itu sebenarnya dianggap nomor 2. Karena preferensi pemilih di Jakarta yang sebenarnya berbasiskan rasional, sekalipun Jakarta itu maju, sebenarnya tidak terlampau banyak. Kalau saya sebenarnya berharap di Pilkada Jakarta 2024 kali ini, semua calon yang maju itu kontrak politiknya adalah sederhana, akan memilih Pak Anies. Kalau banjir misalnya, kalau kemiskinan misalnya, termasuk kemacetan, itu harus selesai dalam 2 tahun. Kalau tidak selesai dalam 2 tahun, Pak Anies misalnya, dia harus mundur sebagai gubernur. Itu cocok itu. Ataupun Ahok dan Ridwan Kamil, kontrak politiknya dengan pemilih adalah ingin mengurangi angka-angka kemiskinan. Jadi pinggir-pinggir Jakarta juga terberdaya, secara ekonomi aksesnya juga maju. Kalau tidak bisa melaksanakan itu, maka mandatnya akan dicabut oleh rakyat dan diminta. Kalau mereka sebagai gubernur terpilih akan mundur sebagai gubernur, saya kira kita itu lihat adalah jauh lebih rasional. Tapi kan ya kita lihat nanti Mas Adi ya, seberapa berani nantinya para calon-calon DKI 1 ini yang nantinya akan bertarung itu berani untuk mengungkapkan statement itu ya. Yang sifatnya idealitas dengan hal-hal yang sifatnya taktis pragmatis untuk memenangkan pertarungan, ini adalah satu pilihan yang sebenarnya per hari ini jauh lebih kuat. Menang dulu baru bicara tentang program-program. Karena preferensi pilihan orang Jakarta sekalipun pendek-pendek, bahwa ada keinginan memperbaiki persoalan Jakarta, iya, tapi warga Jakarta juga suka lupa. Setelah gubernurnya terpilih, mereka tidak pernah mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh gubernur mereka. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya, ini saya kira bukan soal cacat bawaan di Jakarta aja. Di tempat-tempat yang lain memang elit dan para calon itu berpikir bagaimana menang dulu. Persoalan visi misi, program kerja, ada yang bisa hanya download, misalnya di internet atau tim suksesnya yang bikin, padahal pada level implementasi sulit untuk kita tagih. Inilah pentingnya sebenarnya masyarakat yang terberdaya. Kalau Jakarta bisa memulai, ada kontrak politik dengan pemilih. Kalau mereka tidak bisa menjalankan apa yang menjadi prioritas di Jakarta, mintalah mereka itu untuk mundur sebagai gubernur. Harus hitam di atas putih. Kalau itu dilakukan, saya kira Pilkada Jakarta akan menjadi contoh dibandingkan dengan pilkada-pilkada yang lain. Oleh karena itu bagi saya Mas, 2 bulan menjelang pendaftaran ke KPU, saya kira para nama-nama yang sudah muncul ini sebenarnya lebih banyak bersolek bagaimana mereka itu semakin populer, bagaimana semakin disukai, dan bagaimana semakin dipilih di Jakarta. Bukan Mas Adi, kita sudah tangkap poinnya. Kemiskinan akan selesai dalam setahun, kemudian pengangguran bisa selesai dalam 2 tahun, banjir Jakarta akan selesai dalam 4 tahun. Ada statement berani begitu ya Mas ya dari nantinya para calon ini supaya bisa membuktikan ke publik dengan tenggat waktu dengan kontrak politiknya begitu ya, supaya nanti publik langsung bisa menilai apakah benar terrealisasi atau tidak begitu ya Mas Adi ya. Terkait dengan problem serius yang disampaikan oleh para calon. Jikapun ada perbincangan itu, seakan-akan hanya sebatas formalitas, hal-hal yang sifatnya normatif, karena dalam praktiknya siapapun yang jadi gubernur di Jakarta, rasa-rasanya untuk membuat Jakarta dengan problem yang cukup serius, simsalabim itu bisa selesai dalam waktu tuntas. Oke, simsalabim kita harus jeda dulu Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sebenarnya kalau ini kan tidak hanya masalah gubernur, tapi ada juga wakil gubernur dan duet-duet seperti apa yang nanti yang bisa tercipta dan menarik perhatian publik. Kita akan bahas ya Mas Adi ya. Dapat tiket pilgub,
saya kira yang utama adalah bagaimana Oke. yang paling penting meyakinkan pemilih. Baik, Mas Adi, nanti kita akan bahas bagaimana dengan potensi-potensi duet. Nanti juga ada katanya tadi kabar Anies berduet dengan Sandi dan sejumlah nama lain. Tapi kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan dua narasumber. Saya ke Mas Rizal. Mas Rizal, tadi kalau kata Mas Adi Pray sebelum jeda, ini kan sepertinya konstelasi politik untuk Pilkada Jakarta masih akan terus terjadi ke depannya sambil publik juga menanti ya komitmen seperti apa yang kemudian bisa diberikan oleh calon-calon kepala daerah atau gubernur Jakarta nantinya. Tapi kalau kita melihat konteks Jakarta sekarang, ini kan sudah tidak lagi menjadi ibu kota, akan menjadi daerah khusus. Bahkan ada pula wilayah aglomerasi di sekitarnya. Nah, bagaimana kemudian situasi di Jakarta, kebutuhan ke depannya yang memang betul-betul perlu untuk disorot paling besar oleh Gubernur Jakarta ke depannya di tengah tidak lagi menjadi ibu kota, Mas Rizal? Persoalan aglomerasi ini kan persoalan yang lama ya, cuma namanya gonta-ganti aja karena mungkin biar terkesan itu sebagai gagasan baru. Kalau zamannya Bung Karno itu disebut sebagai megapolitan begitu ya. Kalau zamannya Pak SBY namanya Griter, zamannya Bang Ali namanya Jabodetabek, Bo Punjur ditambah kemudian. Jadi ini sebenarnya masalah yang lama, gagasan yang bahkan disebut harus ada kawasan khusus dengan kementerian khusus dengan otonomi yang khusus untuk mengatur Jabodetabek Bopunjur karena masalah-masalah Jakarta itu tidak bisa diselesaikan hanya di Jakarta seperti banjir misalnya karena menyangkut daerah-daerah kawasan di selatan Jakarta. Sungai itu kan gubernurnya bermacam-macam, nggak cuma satu, ada wali kotanya, ada gubernurnya. Jadi ini gagasan yang sebenarnya lama, tapi menurut saya gagasan lama ini diperbarui bukan untuk menemukan solusi yang baru, tapi menurut saya menciptakan satu arena politik. Seperti Mas Adi tadi bicarakan, itu saya pikir ini sebenarnya perlu didiskusikan. Tapi kan sekali lagi seperti pindah ibu kota, publik itu tidak pernah dilibatkan. Publik itu tidak pernah diajak bicara dan diberi kesempatan, bahkan tidak dijabarkan maksudnya kawasan aglomerasi itu seperti apa. Undang-undangnya itu, kekhususan itu ditelurkan dengan sangat cepat seperti bikin candi Loro Jonggrang itu loh. Nah, jadi saya pikir apa yang Mas Adi jelaskan itu memang membosankan ya. Tapi menurut saya bukan membosankan, tapi itu penegasan bahwa politik kita hari ini di tingkat nasional, di tingkat lokal bahkan Jakarta, di mana masyarakat terdidiknya itu besar, pendidikan mereka tinggi, itu politik gagasan itu tidak penting. Virtue itu nol. Jadi semua hanya transaksi. Semua ditentukan oleh elit. Jadi saya pikir problem Jakarta hari ini adalah dia pindah ke zaman VOC. Dia mundur ke zaman VOC bahwa urusan kota itu urusan elit dan kaum aristokrasi uang. Di konteks itu gagasan itu tidak penting karena gagasan itu bisa muncul karena efek dari politik transaksi. Karena itu 2 bulan mau pencalonan, Mas Anies tuh orang yang punya visi dan gagasan luas. Ridwan Kamil juga menurut saya, tapi tidak ada yang bicara tentang gagasan satupun. Tapi bagaimana mereka berdandan bersolek agar kelihatan montok, bahenol di depan elit politik, dan ini memalukan menurut saya. Oke. Tentunya tidak hanya bergaya montok tadi kalau kata Mas JJ Rizal untuk menarik perhatian, tapi kemudian juga harus didukung dengan pemikiran-pemikiran visioner karena tantangannya tidak hanya tantangan yang ada sekarang tapi juga tantangan ke depan. Kalau tadi Mas catatannya dari Mas Adi Pray, kalau bisa mereka tuh berani ya berstatement atau memberikan, saya kalau nggak bisa ini, nggak bisa mencapai ini, saya akan begini begitu ya, berani untuk seperti itu yang nantinya ya yang akan dinilai oleh masyarakat. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Terima kasih Mas JJ Rizal budayawan telah memberikan pencerahannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mas Rizal, sukses.